Ini adalah amplifier legendaris Crescendo yang lahir dari majalah Elektor asal Belanda yang dipublish pada tahun 1982. Amplifier ini ditenagai menggunakan MOSFET Hitachi dengan seri J56 dan K176. Di varian lain yang lebih populer adalah J49, K134, dan J50 dan K135. Kebetulan waktu saya membuat project ini, MOSFET yang tersedia tipe yang J56 dan K176, tapi nggak apa-apa karena itu juga cukup lama menunggunya, inden mungkin sekitar 2 bulanan. Dan setelah mendapatkan MOSFET-nya, terus saya rakit seperti ini penampakannya jika dihidupkan. Seperti itu. Dan amplifier ini saya buat pada 2014. Jadi saat ini sudah berumur 10 tahun ya, di tahun 2024. Dan kita akan melihat seperti apa isi di dalamnya, komponen apa saja yang saya gunakan, dan kita lihat apakah masih berfungsi normal atau ada permasalahan. Karena selama penggunaan ini, selama 10 tahun saya gunakan, amplifier nggak pernah bermasalah. Hanya di bagian speaker protector yang komponennya kurang bagus, jadi resistor berkarat, terus ada beberapa elko yang bocor, sehingga amplifier ini nggak bisa on. Dia nggak bisa menghitung mundur, melainkan malah naik, setelah itu berhenti dan nggak bisa on. Permasalahan ini sudah saya perbaiki, dan ini setelah saya pakai lagi sekitar 2 bulan ya, baru saya buat video ini, dan kita akan segera bongkar. Oh ya, sebelumnya saya matikan dulu. Pada belakangnya seperti ini, kapaknya udah sangat berdebu ya, wajar pemakaian udah 10 tahun. Ini input gain saya pasang setengah, terus ini input RCA, saya gunakan merek CMC USA. Kalau potensio untuk gainnya itu saya gunakan potensio kotak Jepang, nggak tahu mereknya apa. Nah, kita akan segera bongkar.
ujungnya nggak ada magnetnya ya. Oh ini skrupnya yang stainless jadi nggak bisa nempel di ujung obeng. Kita skip aja ya untuk menghemat durasi. Skrupnya udah saya lepas. Nah seperti inilah bagian dalamnya. Tampak berdebu ya, karena udah lama banget, udah 10 tahun saya gunakan. Bahkan MOSFET-nya juga udah sangat kusam nih warnanya, tapi masih kebaca sih. Serinya K176 2 set untuk satu channel, dan pasangannya ini udah nggak kelihatan ya, J56. Nah di sebelah sini masih agak kelihatan, tapi udah sangat pudar ya, J56 dan K176 seperti ini. Komponen yang saya gunakan ya cukup lumayan, tapi masih ada di atas ini yang lebih bagus, tapi ya keterbatasan dana, jadi saya menggunakan komponen yang masih terjangkau. Seperti ini saya tunjukkan resistor ini yang biasanya kapur, saya gunakan resistor Dell LRV5 1% karbon. Dan untuk resistor yang ini yang berwarna pink ini adalah Techman karbon 1% semua untuk seluruh channel kanan dan kiri sama. Sedangkan untuk kapasitor saya gunakan Elna ya, Elna Silmic. Kalau yang ini Elna Serafine kalau nggak salah, nggak begitu kelihatan. Kalau yang ini Silmic 2, maaf gambarnya susah, mengambil gambar yang bisa tertangkap semua, memang nggak bisa dilihat. Kalau untuk yang ini Elna Silmic 2 untuk kapasitor yang berwarna merah-merah ini adalah Wima MKP10. Terus ini adalah Pio Rusia. Ini trinpot biasnya juga Rusia. Nggak ada yang istimewa sih. Ini Zener Motorola. Terus kalau untuk transistor ini semua dari Philips. Ya. Terus untuk trafo ya, trafo 1000 VA dengan output dual CT 47 volt. Untuk main supply-nya
karena ini dual output ya, jadi sebenarnya ini dua buah trafo CT yang dijadikan satu. Jadi masing-masing channel itu saya supply dengan satu trafo sebenarnya, hanya saja dalam satu casing. Nah ini saya gunakan elko nya Nippon Chemicon 80 volt 22.000 mikrofarad, dan ini copper barnya saya buat sendiri untuk jalur ground seperti ini. Terus ini di RC filter ya, 220 nano 400 volt MKT dengan kapasitor Aero dan resistor 15K di paralel. Tujuannya untuk menguras tegangan saat amplifier dihidupkan. Dan di sini ada ya, ini rectifiernya, dioda bridge-nya saya buat seperti ini. Ada rangkaian RC filter ya, atau apa namanya ini. Saya ikutin dari skemanya Rod Elliott RC snubber dengan 100 nano kapasitor dan berapa nih resistornya, 1 ohm, 0,1 ohm. Sama. Terus di bagian belakang biasa ada kipas. Yang saya perlambat putarannya biar nggak bising. Sedangkan ini adalah trafo kecil supply 1 ampere untuk supply protektor ini Bell ya, HD15A, cuma tulisannya udah kelupas. Nah beberapa bulan yang lalu ini bermasalah ya, sudah lama nggak dihidupkan. Begitu saya mau pakai, hidupkan nggak mau on, ternyata kapasitornya bocor dan kakinya keropos dan cairannya merembet ke bagian resistor yang lain, ikut keropos juga, ditambah dengan satu IC ini mati. Permasalahannya hanya itu aja, yang lain-lain belum pernah ada masalah. Nah ini adalah rangkaian soft startnya yang saya buat sendiri. Saya ngikutin skema dari majalah audio video, saya ikutin skemanya dan ini berfungsi dengan baik. Nah ini adalah rangkaian standby. Jadi trafo ini ketika on akan menghidupkan trafo utama ini. Saya mengadopsi dari amplifier pabrikan, biasanya seperti itu, seperti yang digunakan umum pada amplifier Yamaha, Denon, Marantz, Harman Kardon juga sama, menggunakan trafo kecil untuk trigger ke trafo utama ini. Jadi saat standby itu hanya mengkonsumsi arus yang sangat kecil dari 1 ampere ini, dan saat dihidupkan baru trafo utamanya hidup. Jadi ketika
Iya, ini juga ada tambahan main switch. Main switchnya saya pasang di samping karena untuk lebih memudahkan jangkauan, karena kalau dipasang di belakang sulit menjangkaunya. Jadi dengan dipasang di sini saya mudah mengoperasikan. Jadi ketika switch ini di off kan, maka pasokan listrik dari AC input ini hanya sampai ke switch ini, tidak ada yang masuk ke rangkaian amplifier. Dan begitu di on kan main switchnya, maka hanya lampu ini yang menyala merah. Dan ketika ini dihidupkan, baru kita coba pasang lagi powernya. Nah, jadi seperti ini powernya udah ditancap, power socketnya, kabelnya. Ini main switchnya saya hidupkan, perhatikan lampu indikator udah merah, tapi ini amplifier belum on. Saya on kan, maka ini akan hitungan mundur dari 5 ke 0. Nah, seperti itu cara kerjanya. Amplifier ini suaranya saya sangat suka, sangat musikal menurut kuping saya. Walaupun saya menggunakan speaker rakitan yang murahan, tapi sudah cukup bagi kuping saya. Nanti kalau ada dana lebih, rencana pengen buat speaker floor standing khusus untuk stereo system. Ya, jadi seperti ini saat di off kan, maka ini hanya lampu merah sebagai standby indikator, seperti itu. Oh iya, kita coba ukur ya berapa dimensinya. Lebar panel itu, aduh susah ya, 48,5 cm. Terus panjangnya, kedalamannya ya, ini panjang ke belakang. Berikut panel depan itu 45,5 ya, lebih. Terus tingginya itu 13 cm. Jika dengan berikut kakinya 16 cm. Panel ini sebenarnya saya buat sendiri ya, dari kayu solid yang saya cat silver menyerupai aluminium, karena ini sebenarnya box pasaran. Saya nggak suka penampilannya yang kurang elegan, jadi saya buat seperti ini biar kelihatan minimalis aja sih, kelihatan bersih. Apa perlu kita buka ya? Oh ya, ini untuk indikator on itu saya modifikasi sendiri dari sini, dari digital display yang punya speaker protector. Jadi ketika dari 5 sampai 0 kemudian on, maka saya tambahkan lampu LED untuk membentuk huruf N dengan memanfaatkan
output ini ya. Jadi ketika on itu kan relay, ketika hitungan mencapai 0 itu adalah on. Jadi saya tambahkan 3 LED membentuk formasi huruf N, gitu aja. Sayang sekali nggak bisa uji dengar ya, karena ini udah larut malam, dan di samping itu memang saya belum mempunyai speaker yang mumpuni untuk uji dengar amplifier ini. Oh ya, amplifier ini cukup minim noise ya, minim hum. Bahkan kalau telinga saya tempelkan di speaker cukup senyap, kalaupun ada hanya di bagian twitternya aja ada sedikit, itu pun kecil sekali. Dengan kita jauhkan telinga dari speaker dengan jarak 30 cm juga udah gak kedengaran, jadi sangat senyap. Jadi seperti ini aja yang komponen yang saya gunakan. Ya. Modul ini juga saya bikin sendiri ya, karena gak ada yang jual. Saya pengen bikin sistem power standby tapi nggak ada yang jual, jadi saya reka-reka sendiri, bikin skema sendiri, dan saya buat PCB-nya sendiri. Tapi berfungsi dengan baik. Ya, ini kita nggak bisa lihat label trafonya ya, karena kebetulan menghadap ke panel depan, dan kalau mau lihat itu harus dibongkar semuanya. Apa perlu kita bongkar? Oke, kita coba bongkar aja. Mumpung lagi dibongkar, saya bongkar sekalian. Biar teman-teman tahu casing apa yang saya gunakan. Ini agak susah ya kalau saya sambil pegang kamera, jadi saya skip aja ya. Ini baut L-nya udah terlepas. Nah, kita akan lihat. Nah, wow, debunya super tebal. Ini dari saya buat 10 tahun yang lalu, baru kali ini saya buka lagi. Wajar ya, pemakaian 10 tahun udah kayak apa nih ya, sangat tebal debunya. Ini karena kesedot sama kipas, tebal sekali. Ini saya akan bersihin dulu ya, seperti ini. Nah, ini adalah tempat potensio gain ya, yang saya pindahkan ke belakang, maksudnya biar penampilan depannya tuh bersih. Nah, ini bisa kita intip. -47 volt CT 2 kali. Atau biar lebih jelas kita buka panel samping sekalian ya. Oke.
Nah nih, kalau kita lihat dari samping ya, setelah panel sampingnya kita buka, ini menggunakan heatsink block ya, balok siripnya 3 arah seperti ini, tebal, sangat tebal. Jadi meskipun dibuang panasnya dengan putaran medium, panasnya akan cepat terbuang. Dan selama saya pakai berjam-jam pun casing hanya terasa hangat aja, nggak pernah sampai terasa panas. Bahkan lebih panas amplifier seperti ini. Ini saat digunakan 1 sampai 2 jam, 3 jam, maka akan sangat panas casingnya, apalagi di bagian trafonya. Sedangkan ini enggak, masih aman. Bayangkan selama 10 tahun belum pernah dibersihkan, belum pernah dibuka lagi. Dalam merakit memang kita dibutuhkan kreativitas ya. Di samping dasarnya kita udah pahami, maka untuk hasil terbaik kita butuh sentuhan-sentuhan tambahan, entah itu untuk menambah fungsinya, entah itu untuk memperbaiki penampilannya, maka kita harus memodifikasinya sendiri. Oh iya, nah di bagian kolong ini, di bagian bawah modul speaker protector itu ada rahasia. Saya membuat star groundingnya di situ, nggak begitu kelihatan ya. Ya, dengan dioda bridge 35 ampere yang saya dapat skemanya dari Rod Elliott. Jadi ampli ini total ada 3 bridge dioda, masing-masing untuk kiri dan kanan, dan yang satu adalah untuk star groundingnya. Ya, seperti ini. Kapasitornya adalah Nippon Chemicon SME 80 volt 22.000 mikrofarad. Bayangkan kalau misalnya saya gunakan kapasitor yang lebih bagus, misalnya Nichicon Super True dengan kapasitas yang sama 80 volt 22.000 mikrofarad, mungkin hasilnya akan jauh lebih berkualitas ya. Sekali lagi karena penghematan dana, budget, jadi saya gunakan komponen yang masih terjangkau. Nah, sebenarnya di bagian input ini saya pengen sekali menggunakan kapasitor polipropilen, misalnya dari Johnson, kapasitor Johnson yang silver, atau menggunakan merek Mundorf yang silver gold, tapi sayang harganya masih terlalu mahal buat saya, jadi
Eh, ya saya gunakan 5 saja. Jadi ya, walaupun dengan menggunakan komponen yang sederhana, tapi hasilnya buat saya sih udah cukup, udah sangat cukup. Ini sambil saya bersihkan. Yang ini debunya tebal. Oke, sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya tunjukkan. Karena bagian samping kanan juga sama seperti ini, jadi saya rasa nggak perlu saya buka dua-duanya, cukup ini aja. Dan terima kasih.